hadis itu hukumnya apa? Hadis tadi itu. Ya kan udah baca tadi. Bentar, sabar dulu. Ya, kalau yang di kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau itu nggak setuju bahwa hadis itu dibilang bohong. Udah jelas beliau bilang ada kalimatnya. Ya, jadi kalau sesuai penjelasannya Ustadz Haizu, kalau masih ada pertentangan tentang hadis ini statusnya bagaimana, nggak bisa dipastikan itu maudhu. Betul nggak Ustadz Haizu? Iya, betul betul. Sekali, Betul sekali. sedangkan Imam Betul Ibnu sekali. Hajar Haitami dalam kitabnya itu jelas mengatakan bahwasanya orang yang bilang hadis ini kadzib itu fihi nadhor, perlu ditinjau ulang. Berarti Imam Ibnu Hajar Haitami nggak setuju bahwa hadis ini dibilang bohong. Itu Tapi satu. Syadidul Do'af dong, Beb. Syadidul Do'af dong, Beb. Oke, dengerin dulu. Belum, nggak, Ana belum sepakat itu. Bentar. Ya, Ana mau tanya sama Bang Ripu. Bang Ripu, kan antum tadi bilang ngeriwayatin hadis maudhu itu dosa dong. Jadi menurut antum, orang yang menampilkan hadis tadi itu dalam kitabnya untuk menceritakan sejarah berarti berdosa gitu. Iya kan untuk menjelaskan, Bib. Kan kita udah tahu tuh maudhu. Bukan, dia nggak nyebutin maudhu. Ini Ada nih, orang nih, nih. ini Bentar, biar bentar. Anda tunjukkan. Bentar sabar, anak antum nggak tahu data apa yang mau anak tunjukkan ini di luar ekspektasi Cocok. ini. Ya, Bentar. silakan. Kalau sekarang ada orang dia nulis kitab nih. Kemudian hadis yang tadi itu dicantumin ketika menceritakan sejarah pernikahan Siti Fatimah dengan Imam Ali. Orang itu berarti menyebarkan hadis palsu dong. Kalau emang palsu dan kalau tahu palsu, Beb. Ya udah langsung anak buka aja biar nggak lama-lama. Kalau emang palsu atau kalau emang tahu itu palsu. Selamat datang. Ya. Antum buka kitab Kasful Umma fi Ma'rifatil A'immah. Wah, kitabnya siapa ini? Karya siapa? Kasful Umma fi Ma'rifatil A'immah. Ali bin Abil Fattah Al-Irbili, ulama besar Syiah Imamiyah. Terhormat sekali ini kitab untuk mengenal imam-imam 12. Sabar. Kita nggak pakai kitab Wahabi sama Syiah, Bib. Antum kok Bentar, pakai kitab sabar Anda tadi dulu malam dong. habis dibully, Bib. Sabar dulu teman-teman, sabar, pelan-pelan. Iya. Ya. Oke, lanjut. Hadis itu ada dengan kalimat yang sama, fatuli Abu Bakrin wa Umar wa Aliyan wa Tolha wa Zubair. Ya, jadi persis hadisnya persis ya, an Anasin kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faghashiyahul wahyu falamma afaqa qala li ya Anas atadrima, sampai kemudian kau amaroni an uzawija Fatimah min Aliyin fantolik faduli Abu Bakrin wa Umar. Ini di kitabnya Irbili, ulama Syiah Imamiyah ada. Jadi anak mau tanya, jadi antum menganggap Al-Irbili ini penyebar hadis Lanjutin, palsu Beb. berarti? Lanjutin, Beb. Udah. Kang Yudi, ini udah Pak Bib Mahfun udah offside, pakai kitab Syiah dia offside. Enggak, anak pengen tahu. Berarti kalau antum konsisten ya, berarti Al-Irbili menurut antum menyebar hadis maudhu gitu. Offside. Ana tadi malam pakai kitab Coba Wahabi lanjutin dulu, habis lanjutin sana dulu. di Karena belum bisa. Bib Mahfun. Ini dong. Lanjutin dulu. Maksud Habib Mahfun tentunya begini, kalau orang Syiah saja mengakui itu, loh. Antum-antum yang Syiah ini malah menolak, ini kan lucu gitu loh. Bang Revo Sunni apa Coba Syiah, lanjutin, Bang Beb Revo? Mahfud. Beb, kenapa nggak dilanjutin, Beb? Kenapa? Kenapa nggak dilanjutin itu riwayatnya? Coba Anda mau lihat itu kan ada keterangannya dong di bawah. Oh ya, Ada coba. gimana? Benar. Coba ada Bib Mahfun lanjutan nih sering riwayatnya sunat-sunat gimana. data kadang. Oh, nggak apa-apa, Beb. Sunat Maksudnya data gini loh, juga kalau emang nih pakai Bib Mahfun ihtijaj ini. ihtijajnya pakai kutubu Syiah ya nggak apa-apa. Berarti kita yang dikomentari ulama tersebut, nah, atau yang riwayat yang lanjutannya di riwayat tersebut kita terima semua dong. Fair Bib kita Mahfun udah gitu loh. mulai pandai jadi tukang sunat data ini. Tukang sunat Iya, udah maksudnya sekarang. jangan dipotong-potong. Mana yang saya potong saudara Hashim? Fadol Akmil. Enggak, maksudnya antum cuma baca itu dong. Coba anak-anak pengen tahu lanjutannya. Anak buka. Riwayatnya Terus gimana anak- sampai Kamil, terus komentar ulamanya. Anak pengen tahu aja gitu loh. Oh iya. Tadi itu anak habis buka, anak cari, anak screenshot. Terus sekarang screenshotnya sampai titiknya sampai di sini doang. Ya kan berarti kan kita belum tahu, bisa aja nanti dia ngejelasin apa kan nggak tahu nih. Baru kita nanti bisa kepada konklusi. Ini Berarti dia semuanya. gimana gitu. Ya, lanjutkan bacanya. Eh, Oh, screenshot habis sampai situ aja. Bib.
Ya gak apa, antum kan tinggal buka nih ada halamannya nih. Iya, maksud Ya, coba, maksud Bin kitab Qasim, inti. antum baca sampai habis gitu. Ini kan Ya kitab coba, ajaran Mbak. inti. Ya nggak apa-apa gitu loh. Antum pakai ihtijaj yang full dong. Jangan segelintir ihtijaj. doang, Beb. Sekarang di Kang Yud, ana mau itu ada yang ana mau naik tunjuk. Kang Yud. Di kitabnya Maistogan. Al-Irbili Kang Yud. ulama Syiah menyebutkan hadis ini ketika lagi nyeritain di bab ketika cerita tentang pernikahan Imam Ali dan Siti Fatimah. Ini nggak lagi cerita hadis maudhu, lagi cerita yang atasnya itu apa Ya, namanya? cuman kan Riwayat lain bentar. Khotobtu Fatimah ila Rasulillah faqalat li maulatun li hal alimta anna Fatimah qad khutibat. Jadi ini cerita tentang pernikahan. Ya, sampai ternyata ada ini kalimat ini. tuh Gimana enggak kita ceritanya ambil kita terima semua berarti dong. Coba kita baca dari awal sampai akhir ceritanya. Terus kalau misalkan di bawah itu ada komen ulama tersebut tentang riwayat itu, tetap kita harus terima. Kalau antum ihtijajnya pakai Iya, anak terima. Syiah. Kalau ada nggak emangnya? Ya makanya anak nanya, kan antum yang Anak nggak berihtijaj nemu, bawa anak data. nggak Coba nemu. di fullin gitu loh. Jangan Bentar. izin Bib Monggo, Ustaz Irwan. Kasih Ya, waktu Pak. Ustaz Irwan. Bang Repo, Ya, dari penelitian Bang Repo, status hadisnya maudhu atau doif? nah gini. Oke. Oke. Iya, kan kalau sudah ini toh, kalau maudhu memang haram untuk diriwayatkan. Kalau doif kan bisa, apalagi untuk manakib. Iya. Jadi kan di Al-Mizan Salman, rijal-rijalnya tadi yang disebut ada 3 orang tadi, udah kan? Nah, dari 3 itu semua kan disebut pembohong ya, Ustadz Ilman ya. Nah, yang disebut pembohong cuman Muhammad bin Dinar al-Aufa Irki. atau al-Irki. Ya. Oke. Suman Al-Irki. Ya, cuman dia. Itu pun, dan lanjut dulu. Oke. Nah, kalau yang Abdul Malik bin Khiyar, Abdul Malik bin Hiyar. Nah, yang pada riwayat ini kan yang bermasalah cuman dia sendiri toh. ya kalau ini kan ada yang kan kita tadi ngikut juga itu Qala Ibnu Asakir. Ibnu Asakir gharib Sumanukila an Muhammad bin Thahir annahu dzakarahu fi takmilatil kamil wa qala warrawi anhu fihi jahalah, kan begitu kan? Ya, Nah, yang jahalah itu siapa? Abdul Malik bin Khiyar itu. Nah, ini anak baca dari Ibnu Hajar, ya kan? Ibnu Hajar al-Asqalani kan? Ya, Ibnu Hajar al-Asqalani, Lisan al-Mizan. Ata bihaditsin kadzibin wala yudroman huwa intaha. Nah, ini ada ini di dalam kitab yang Ana punya ini ada ibarah seperti ini. Ustadz Ilman, ini ada tampilannya. Lanjut. Ya. Nih. Ya. Ini kitabnya kan. Imdal Mugis. Oke. Oh, Zail. Apa tadi? Ya. Fathul Mughis. Imdadul Mugis. Imdadul Mughis. Ya. Oke. Oke. Nah, di halaman Oh iya, yang keharuman untuk meriwayatkan riwayat maudhu. enggak. Oh, Ad-dhaif bisa babi ta'an fi adalah ar-rawi. Kan begitu? oh iya. Sunnah juga. Gitu aja. Terus. Nah, Sudah. nah, Oke, lanjut. rawi-rawinya itu yang tadi yang ini kan ada ini. Ini Anda tunjukkan mantul. Nih. Yang Ana kumpulkan dari Mizanul I'tidal. Yang pertama ini. Muhammad bin Dinar Al-Irqi an Husaim. Ata bihaditsin kadzibin wala yudra man huwa. Sama ya, seperti komentarnya Ibnu Hajar ya. Begitu ya. Oke. Baru yang Ibnu Asakir Abdul Malik bin Khiyar. An Muhammad bin Dinar juga, kan begitu. An Husaim. Ulama wal matan kadzibun bayin. Ini bayin. Gitu. Ini ya. Nah, kalau mengacu ke sini, kalau metode ini
Fa idza kana ta'an bisababi kadzibir rawi fahuwa al-maudhu. Nah, ini juga sinkron dengan data yang tadi malam kita kupas juga. Misalnya Ala Ali, Imam Suyuti, tapi turuknya berbeda kan begitu, Ustaz Ilman. Nah, yang turuk yang kita bahas pada malam ini kan saya mau menyesuaikan dengan yang dibawa oleh Bik Makfun, yang matannya itu sama dengan yang dibawa beliau kan gitu ini. Coba nih Nah. di ini dah. Nah, Ustaz, Kang Yudi, besarkan Bip Hasim. Nih ya. Syurutul amal bid-dhaif indal muhaqqiqin. Taqrar Hafidh Ibnu Hajar lil amali bid-dhaif syurutan. Al-awwal an yakuna fil fadail amaliyah wa nahwiyah kama taqaddam. Oke. Ini juga ada syarat ya. Asani apa? An yakuna dha'fu ghairu syadidin. Itu untuk Nah, amal apa bukan ini untuk doa manakib, yang Beb. Itu untuk amal bukan manakib. Bahasa ada nggak manakib di situ? Nggak boleh kalau saat itu doa. Tenang, Ya Bib, kan kalau aman. manakib itu kan boleh Insyaallah aman. tidak, Kalau berarti kalau kan? sudah selesai Bukan, Bib. beda. Nanti untuk fadilul amal sama manakib beda juga. Bener nggak Ustadz Hilman? Nah, aman Bib. Cuman kasih selesai dulu. Sudah selesai ini. Sudah selesai. Apa itu hadis dhaif yang fayakhruju man infarada minal kadzabin wal muttahimina bil kadzibi wa man fahu syaghaltuhu. Sudah selesai Bib. Oke, kita coba Aman. cek lagi ke Oke, di Nuzhatun Nazor kan kita patokan pada Lisanul Mizan punya Ibnu Hajar Al Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al Asqalani itu kan bilang intinya wa kullu dzalika ay jami'u madzukira min aqsam. Kullu dzalika itu semua yang tentang maudhu itu haramun bi ijma'i man yuttadda bihi. Pokoknya haram diriwayatkan. Berarti apa namanya? Jangankan untuk diistinbat diriwayatkan saja ndak boleh. Toh haram toh? Seharusnya Ibnu Hajar juga tidak meriwayatkan hadis yang Berarti Maudhu. menurut Ibnu Ternyata- Hajar bukan maudhu ya, karena diriwayatkan Ustadz ya. ya di dalam kitab Zahdul Firdaus punya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, beliau meriwayatkan An Anasin bin Malik qala kuntu jalisan. Ingda beliau tidak meriwayatkan dengan sanad yang sampai ke Nabi langsung. An Anas bin Malikin radhiyallahu an qala kuntu jalisan ingda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu gosiyahul wahyi. Afwan, Falama rawi dari afata atas qala dari siapa? Wah, Rifu. Rawinya dari siapa? Coba di atasnya Selamat lagi. datang di kebenaran Rifu. Nah, Ya, kalau di jangan terus. Zuhdul di Zahrul Firdaus, siapa rawinya? Turuknya sama enggak? Oke, saya baca. Qala haddatsana Abi haddatsana Al-Hasan bin Ahmad bin Abdurrahman haddatsana Ali bin Abbad. Wah, ya Mas, jauh sekali kalau riwayat yang beliau ini. Haddatsana Abdul Malik bin Khiyar. Abdul Malik bin Khiyar. Haddatsana Muhammad bin Dinar Al-Irki. Terus min ahli sahil Damsi kana Usaim an Yunus an Al-Hasan. Nah, komentar beliau An terhadap Anas hadis ini. itu apa, Ustaz? Nah, beliau ini meriwayatkan tentang manakib di sini. Iya, Ya, komentar hadis beliau kan goroib tadi yang- di Lisanul Mizan kan ada tuh komentar. Ya, di Lisanul Mizan kan Dia beliau bilang, memaudukan. "Ata bihadisin kadib." Ya, memaudukan berarti. Ata bihadisin kadib. Oke. Berarti Tapi masih memaudukan. diriwayatkan. Nah, Biar diselesaikan Santai. dulu. Berarti biar memaudukan. diselesaikan dulu, Atabi Ustadz hadisin kadzib itu kan berarti Itu di Makzub sama Lisanul maudhu Mizan. itu Hasim, sama. Hasim, Sabian jangan mengklaim kayak gitu. Tenang, sama tenang. maudhu itu kan hal yang sama gitu loh. Santai, tenang. Ada Bisa hadisin Atab kadib hadisin itu kadib bukan- dibilang memaudukan hadis satu hadis itu nggak gitu, Sim. Iya, Gimana, kata hadisin Sim, kadib nih? itu bukan sigot Belajar rawinya istinja kan dulu, Sim, bukan. belajar istinja, Kalian Sim. nggak paham istilah mustalah hadis antum. Iya. Santai, apa? Masih. Nah, saya sama Ustadz Ilman, hadis Tunggu disebut dulu, maudhu tunggu. itu kenapa Ustadz Ilman? Iya. Tunggu dulu, sabar dulu. Biar hadis bisa Hilman disebut selesaikan dulu. maudhu. Jangan, Ustaz, disebut antum maudhu selesaikan karena yang tadi dulu, diriwayat. Ustaz. Siap. Pertama kan sudah diriwayatkan ini. Terus kita cari. Kita dapat permasalahan intinya ada di Muhammad bin Dinar Al-Irki. Memang kalau kita lihat di Mizanul Iqtidal punya Ad-Dahabi dengan Lisanul Mizan punya Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar Al Asqalani,
Kalau Imam Ibnu Hajar Al Asqalani atabi hadisin kadib. Hmm. Kalau Mizanul I'tidal santai. Kalau Mizanul I'tidal memang di situ Adz-Dzahabi terlalu frontal wado. Tapi Dan diprotes sama Ibnu ternyata- Hajar. Ada protesnya di sini, Anda bisa bacakan. Lanjut. Iya. Tapi ternyata ada juga ulama yang namanya Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu Fadl Jamaluddin Ibnu Manzur Al-Ansori. Beliau mengatakan Muhammad bin Dinar Al-Irqi ini itu tidak sampai wado. Beliau bilang min ahli irqah min a'mali damsyik rawaan Husain bisanadihi ila Anas bin Malik qala baina al-ilaan kultu menurut pendapat beliau ini kultu kola. Beliau mana pendapat beliau tadi ini? Di sebelah. Santai. Nah, ini. Beliau ada bawa beberapa pendapat ini. Qolal musannif, pendapat musannif goribun. Bukan sama. maudhu. La a'malu yarwi ila bihadal isnad. Nah, Kemudian dibawa kola Abu Fadl Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi. Imam Ibnu Thahir Al-Maqdisi mengatakan di dalam Takmilatul Kamil. Ini rata-rata tahu kalau pembahasan du'afa Rijal yang paling lengkap kitab beliau. Di Ma'rifatid Du'afa Ma'rifatid Du'afa ya. Orang-orang dhaif itu termasuk Muhammad bin Dinar minas Sahil. Wa rawi anhu fihi jahalah. Jadi beliau tidak sampai di maudhu, hanya sampai dhaif disebabkan majhul. Nah, karena beliau dhaif sehingga sehingga karena dia dhaif sehingga Imam Ibnu Hajar masih meriwayatkan tapi di Zahrul Firdaus bukan di kitab Bulughul Maram beliau. Kemudian sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin yang dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki kan beliau bilang maaf, paham. Jadi gini Ustadz Ilman. Bukan jadi gini, belum, jangan dipotong. Sudah belum clear titik. ya bahwa Terakhir. hadis yang dibawakan oleh Bib Makfun ini kalaupun kita tidak sebut sebagai maudhu, Dhaif. maka dia masuk ke dalam kategori hadis doib. Begitu Ustadz Ilman ya. Dhaif boleh dipakai Itu untuk pun cerita dhaif. manaqib. Ya, Itu pun karena kan dhaif. tadi malam kita kan belum bisa menentukan, kan anak megang kata antum Ustadz Ilman. Ini kita harus cek rawi-rawinya kan begitu antum bilang kan. Ya. Dhaifnya juga kalau malam sadid. ini kan- Dhaifnya juga sadid. Malam ini kan sudah terlihat Bentar. bahwa data yang dibawa oleh Big Mafun itu adalah riwayat doif, setidaknya Ya, dan- seperti itu Ustadz Dan Ilman saya ya. nggak pernah bilang itu riwayat Hasan atau Sahih mulai awal. Kang Yudi Tadi saksikan malam itu antum ya. bilang isnadu Ya, sahih. ya. Mana? Ya Allah la haula, dengerin. An-Nasai Sabar. Jangan pelan Beb Magfu. Nah, anak nggak pernah Dari bilang. riwayat Saksinya di sini banyak. Saksinya Yang banyak. di sini. bermasalah itu ketika ada pada uli ila akhir itu, sedangkan kisah riwayat yang innallaha amaroni an uzawija Fatimah min Ali itu Sepakat. Bentar. Itu. Ini anak-anak klarifikasi. Kalau Sahih itu Dengarkan. sepakat. Emang kalau Rofido suka fitnah orang ini repot memang. Dengerin pelan-pelan. Ya. Ana lihat omongan Ana dari kemarin berubah nggak? Ya, perhatikan. Ketika Imam Ibnu Hajar dalam Suwaik Muhriko, Ana baca ini doang kan awalnya kan? Ya, ada hadis itu tadi. Kemudian dikomentarin oleh Imam Ibnu Asakir dan lain sebagainya sanadnya. Ana cuman baca bahwasannya wa fihi anin Nasa'i bisanadin sahihin. Ya, bahwasanya ada juga dari Imam Nasai dengan sanad yang sahih, dan Ana bilang Ana belum ngecek di Nasainya gimana. Betul nggak kemarin Ana bilang gitu? Nggih, saya saksinya. Ana cuma nerjemahin ini. Jadi saya nggak pernah bilang yang ada kalimat Fatu Abu Bakrin wa Umar itu di Nasai sahih. Saya pernah bilang gitu nggak Kang Yudi? Nggak pernah. Oke, berarti gini Beb. Oke lah. Bentar dulu, bentar. Bentar, Ana belum berhenti. Ana belum Kalau buat selesai, Tim. manakib boleh, kalau buat manakib boleh. Eh, Boleh nggak Tim, kita Ana belum berhenti. ihtijaj? Zukur, uskut sebentar. Ya. Loh. Nah. Sabar. Saya ceritanya itu tahu kemarin itu. Jadi begini. Ini naik ya, Ustadz sebentar. Ustadz Ana Rifki dibilang ini pembohong, betul nggak? Ana dibilang memalsu bahwa hadis palsu, langsung bohong. mengatakan bahwa Habib Mahfun ini menyampaikan hadis maudhu gitu. Hadis maudhu dijadikan hujah gitu. Makanya Gus Kang Yudi, Ustadz, Ana itu faham kalau ulama-ulama sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu kalau tahu hadisnya maudhu,
pasti maudhu, nggak mungkin dibawain ketika lagi jelasin tentang satu kisah tentang manakibnya pernikahan Siti Fatimah. Kalau maudhu nggak mungkin dimasukin. Dan sama Ustadz Hilman dibuktikan lagi. Kan tadi yang dipakai dalil memaudhukan kata Bang Rifu Ibnu Hajar al Asqalani. Ternyata Ibnu Hajar al Asqalani meriwayatkan. Bahkan ulamanya Repo, ulama Syiah Imamiyah aja meriwayatin ini kok Al-Irbili tadi. Kalau haram ya berarti haram juga itu ulama inti Repo. Ya gini loh, Bib. Kita kan tadi malam saya menampilkan dari Al-Ali Imam Suyuti, antum bilang turuknya berbeda. Kan begitu. Anak rukso ya, anak rukso semua. Bentar. Ya, Bib. Kapan Anda bilang turuknya berbeda? Ustadz Hilman yang bilang itu, bukan Anda. Ya, turuknya berbeda. Nada itu kan al-maudhu'ah. Itu kan kumpulan hadis-hadis palsu. Kan begitu. Punyanya Wahabi. Kan ala kok Imam Suyuti kok Wahabi gimana sih? Suyuti. Ya, Nah, itu kemana? Nah, ini ada ibarahnya gini, Bib. Kalau to'annya itu disebabkan kebohongan rawinya, maka itu al-maudhu. Kan ada ibarah seperti itu. Udah, kesimpulannya Bang Ripu, Imam Ibnu Hajar nganggap itu nggak maudhu sehingga tetap diriwayatin. Al-Haytami maupun Al-Asqalani. Betul itu. Pernikahan dengan Imam Ali di kitabnya Kasful Huma fi Ma'rifatil A'imah ngeriwayatin itu. Jadi buat apa ente mau mempermasalahkan sampai berjam-jam ini? Bukan, kita kan tadi malam belum tuntas. Sedangkan kita sudah sepakat Riwayat bahwa yang hadis antum bawa dhaif. tadi malam kan belum tuntas ini karena antum tidak menyebut bahwa itu katakanlah seperti yang disampaikan Ustadz Ilman setidak-tidaknya doif. Antum kan belum jelaskan ini. Tadi malam kita udah Tidak. bilang apa tadi malam kesimpulan akhir? Antum tidak ada dhaif, bilang, antum tidak ada bilang sohi dan tidak ada bilang doif. Ana kan Antum bilang masih Ana belum memutuskan, betul nggak Kang Ya, Yudi tadi malam? Ya, makanya. Ana bilang tadi malam, Bentar. kalaupun doif untuk manakib itu no problem dan kemarin udah selesai Nah. dan ternyata memang doif dan kalau begitu berarti no problem untuk manakib. Ya udah ngapain mau kejar-kejar Ya, lagi? jadi kan ini memperkaya data kita yang tidak tuntas semalam. Nah, Anda kan nampilkan data kembali bahwa sudah terlihat di situ bahwa hadis tersebut walaupun disebut doif atau tidak disebut maudhu, setidak-tidaknya dia hadis doif. Begitu. Kan udah clear jadinya Ustadz Kang Yudi. Clear ini barang kan gitu. Intinya bukan maudhu gitu, gimana? Ya kan, intinya itu. Tapi enggak, ini ada ibaroh. Kalau to'annya itu disebabkan kebohongan rawi, itu bisa maudhu. Gimana? Nah, anehnya begini Bang Repo. Gimana Ustadz To'annya Ilman? bisa babil kadib itu disandarkan kepada Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Di kitab Nuzhatun Nazar, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mendakwa ijma, muttafaq semua ulama muhaddisin mengharamkan riwayat maudhu, riwayat yang riwayat maudhu. Nah, seharusnya kalau kita pakai konsep beliau di kitab-kitab Ibnu Hajar al-Asqalani tidak boleh meriwayatkan hadis ini. Ternyata kita dapat di kitab Zahrul Firdaus beliau meriwayatkan sanad yang mutasil dari beliau sendiri sampai ke baginda Nabi tentang riwayat ini. Walaupun di dalamnya tetap ada orang-orang itu, Muhammad bin Dinar, Ukaim, kemudian Abdul Malik bin Khiyar. Nah, berarti dari sini Imam Ibnu Hajar tidak menganggap ini sebagai hadis yang maudhu. Karena masih kalau diriwayatkan. pendapat Ustadz Ilman terkait di dalam lisan Al-Mizan itu statement dari Ibnu Hajar itu gimana antum melihatnya jadi Ustadz Ilman? Nah, kalau Atabil Kadhib berarti yang dikomentari adalah Muhammad bin, kan yang di lisanul Mizan itu yang dikomentari Muhammad bin Dinar. Al-Irqi itu. An Hutsaim. Dari sini kan kita melihat bahwasanya kalau riwayat dari beliau oke, sedangkan ada berapa turuk yang kita bahas kemarin itu. Ini turuk Walaupun yang turuk- khusus yang dibawa oleh Bib Makfun yang kita diskusikan, nggak keluar Berarti dari itu. turuk-turuk yang lain itu yang mengeluarkan riwayat ini dari kadar maudhu. Ala kulli hal ini tidak maudhu. Fokusnya di kita sebenarnya dialognya kan fokusnya di inti matanya bukan di sanatnya. Jadi kalau ada satu jalur yang sanatnya bermasalah, satu jalur lebih baik sedikit, ya saling menguatkan. Kan kemarin sudah kita bahas bahwa memang ada kemungkinan Nabi SAW itu menyebut nama Sayyidina Abu Bakar dan Umar saat mau undang-undang orang untuk menikahkan
Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, dan nama yang disebut pertama dalam riwayat itu adalah Abu Bakar dan Umar. Seharusnya Dan itu kalau memang lemah. Kan lemah. bentar. Kalau memang Bang Rifu ini mau mengingkari itu, bahwa Nabi tidak mengundang Abu Bakar dan Umar, paling tidak ada riwayat tandingan dong, yang Nabi itu mengatakan bahwa yang hadir fulan-fulan, nggak ada Abu Bakar dan Umar. Nah itu malah jadi hujah. Sedangkan hadis, oke, walaupun doif dalam manakib bisa dipakai dalam kita Ahlussunnah, ya. Hadis walaupun doif, Nabi mengundang nebut nama Abu Bakar dan Umar. Ya, adapun Hadisnya khobar doif. tentang khobar tentang Nabi tidak mengundang keduanya ada nggak walaupun doif? Ya hadisnya doib kan, kita sepakati dulu. Antum jangan bela dulu. Ini udah jelas doib gitu Bentar. loh. Jadi bentar. Iya doif, doif itu emang astagfirullahaladzim. Katanya mau wudhu. Ya gimana sih? Sekarang Anda mau tanya Bang Rifu. Ya, kita ikuti aja keinginan Menurut Mahfud. antum? Doib selesai intaha. Itu kata Ibnu Hajar, intaha udah. Intaha. Enggak apa-apa doif masalah manakib. Ente kalau Udah, kita intaha, selesai. buka isinya doif mau Jadi jangan antum nggak ada yang coba-coba soal lagi ente. gitu loh. Bentar. Jangan antum coba-coba lagi gitu. Bang loh. Revo, Intaha udah. Ustadz Hilman, kita kepingin ngetes satu riwayat Syiah yang jadi landasan hukum yang penting bagi akidah Syiah Imamiyah, kita angkat di sini coba kita kok minta pretelin ke kayak saya? gini. Saya bukan Sia kok, minta ke saya Sia. Minta ke orang Sia lah. Oh begitu. Susah nggak ngaku ini Bang Hilman. Ya kok Anda minta ke saya Sia? Ya minta ke orang Sia. Masa minta ke saya? Ini kenapa dipermasalahkan riwayat Nabi mengundang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar? Kira-kira kalau nggak Syiah mungkin nggak mempermasalahkan Ustadz. Kalau nggak Syiah. Bukan gini loh Ustadz Ilman. Ini kan kita bicara kemarin, diskusinya kan kalau kita menyampaikan hujah kan gitu. Ini kan karena Ustadz Makfun ini kan suka mengkritik orang juga gitu loh. Nah, dia menyampaikan hujah seperti itu. Nah, kita kritik hadisnya itu hadis doib loh Bib Makfun, kan begitu. Kalaupun tidak mau dibilang maudhu, udah selesai intaha. Saya nggak pernah ngingkarin itu, dan saya nggak pernah bilang hadis itu hasan atau sahih mulai awal. Ini Intaha udah. begini permasalahannya begini. Kang Yudi, gara-gara gak diundang ini. Bentar, permasalahannya itu kan Habib Makfun dituduh menyampaikan hujah hadis palsu gitu loh. Ya. Nah, sekarang terbukti paling tidak itu paling rendah hadis itu dhaif lah, dan ini Ustadz Revo sudah mengakui. Lah, Kalau Oke. saya kalau mengikutkan ibaroh ya Ustadz Ilman ya, ibarohnya tadi antum terima nggak yang saya sebut tadi? Faidza kana ta'an bisababi kadzibir rawi fahuwal maudhu. Antum terima nggak ibaroh itu? sebentar Ustadz Revo. Masalahnya di sini kalau kita ngikuti ibaroh itu ya, sama saja kita mengambil ibaroh dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk menyalahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri. Karena standar untuk memaudhukan, mengatakan kadzab si Muhammad bin Dinar adalah Imam Ibnu Hajar dalam Lisanul Mizan. Dan Imam Ibnu Hajar sendiri mendakwa ittifaq ulama, ittifaq muhaddisin tidak boleh, haram meriwayatkan Dan riwayat bukan hanya maudhu. Ibnu Hajar ya Ustadz, termasuk Mizanul I'tidal Adz-Dzahabi ya Ustadz, termasuk kan? Ya, Mizanul I'tidal kita kesampingkan Adz-Dzahabi lah. Adz-Dzahabi kan muridnya Ibnu Taimiyah masalahnya. Ya, apa namanya, terlepas dari perbedaan apa namanya, ya apa hal-hal yang beliau bawa yang sesuai dengan konsep Sunni, oke lah. Nah kan yang menjadi sandaran sekarang itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau pakai standar beliau berarti sama saja kita mengatakan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri melakukan dosa karena meriwayatkan riwayat maudhu di Benar, Ustaz. Zahrul Firdaus. Makanya di sini tadi jelas bahwasanya Imam Ibnu Hajar itu Al-Haytami ya mengkritik Az-Zahabi ketika menyebut bohong itu, wa bihi yu'lam anna itlaqad Zahabi kaunuhu, yakni si perawi yang dibilang tadi kadziban fihi nadhar wa innama huwa gharib. Ya jadi Gara-gara bisa dipahami ya. ini Bib, gara-gara nggak diundang nih Bib. Ya, Kenapa? jadi Ana mau eksplorasi nih Ustadz Ilman tentang al-maudhu ini. Jadi kalau hadis itu disebut al-maudhu, itu faktornya kenapa? Karena ada rawinya yang kadzib, kan begitu Ustadz Ilman? Kan itu ibarahnya kan gitu ini. Rumusnya kan seperti itu.
Tadi itu sudah dikaji, Ustaz Rifu. Kesimpulannya itu. Jadi gini Kang Yudi, antum juga nggak bisa nyalahkan kita kalau kita menyebut itu maudhu gitu loh maksudnya. Iya. Kenapa nggak bisa? Karena berdasarkan rumusan ulumul hadis, kalau ada rawi yang dito'an karena pembohong, kan begitu, maka yang disampaikannya itu al-maudhu bisa berpotensi palsu gitu loh. Itu dari Potensi. satu sudut pandang, tapi setelah dikaji secara global berdasarkan teori yang disampaikan oleh Ustadz Hilman tadi, itu untuk sampai pada tingkatan maudhu itu harus ada kesepakatan dan ternyata ada riwayat-riwayat lain sehingga menjadi dhaif dan kita sepakat itu. Iya, dan Jadi saya mau Kang Yudi, kalau Bang Rifu, riwayat lain Rifu belum ya, nanya, kalau Bang kita Rifu. Bang Rifu belum jawab dari tadi saya tanya. Nana selesaikan dulu sama Kang Yudi. Kalau riwayat yang lain Kang Yudi, justru yang tadi malam kita sampaikan itu Imam As-Suyuti juga itu memaudhukan dengan turuk yang berbeda tetapi dengan matan yang seperti itu. Dan udah dibaca Ustaz Ilman tadi malam itu. Bang Rifu, tadi belum antum jawab. Al-Irbili, pengarang Kasful Humma fi Ma'rifatil Al-Irbili ini A'imah. siapa? Bimakfun Anda nggak kenal Al-Irbili. Oh, Tadi ini nggak malam kenal. Al-Halabi Anda kena bully. Makanya, Antum kan boleh bawa Irbili gimana? Al-Irbili pemikirannya mirip sama inti, nggak seneng Abu Bakar dan Umar. Ya. Diulang keterangannya Ustadz Hilman. Tadi kan Al-Irbili penyebar hadis palsu nggak? Menurut antum? Antum nggak kenal ya udah. Jadi antum lebih kenal ulama Ahlussunnah daripada ulama itu sendiri. Bib Adi di bawah. Bib, Anda udah bawa nih. Ini gara-gara antum nih. Anda bawa nih datanya Bib Adi. Nggak mengubah Antum apapun. minta kita- Rifu naik lagi malam ini menganggap mengubah sesuatu, ternyata nggak ngubah apapun dari dialog tadi Nggak, malam. artinya gini, yang paling tidak data yang antum tampilkan itu Big Mafun malam ini clear. Kalau semalam kan belum clear, antum belum ngaku itu kalau doif. Antum bilang kalaupun seandainya doif, malam ini clear bahwa rawi di dalam riwayat itu terdapat yang kadzib. Kalau menggunakan ada. standar ulumul Kadzib hadis, itu pendapatnya diprotes, pendapat kadzib itu di kitab yang anda pendapat baca. kadzib itu termasuk pendapatnya Ibnu Hajar Al Asqalani, Big Mafun. Bukan pendapatnya Az-Zahabi sendiri. Ibnu Hajar Al Asqalani juga menyebut ata bihaditsin kadzibin. Kan Atap gitu. yang kadzib, bukan orangnya itu pembohong kan? Pernah mendatangkan satu hadis bohong, kadang-kadang yang dalam hal ini belum tentu bohong. Ya gimana orang yang nggak bohong dia membawa hadis yang bohong, gimana orang yang nggak bohong? Kayak mana logika antum ini? Enggak, kata logika antum nyalain Ibnu Hajar lah. Ustadz Hilman sudah nyampaikan Ibnu Hajar meriwayatkan itu, sedangkan Ibnu Hajar bilang meriwayatkan hadis maudhu itu nggak boleh. Nah, tapi itu Ibnu Hajar yang mau kita diskusikan malam ini. Sementara standar teori dalam ulumul hadis itu, kalau ada rawi dito'an karena dia itu pembohong, itu maudhu gitu loh, Bik Mafun. Antum nggak tahu ibarahnya itu? Sudah tadi yang dibacain. Ah. Nggak nyambung itu Ini sama Padi, ini antum dan naik. Ini udah ana bawakan bukan dari Al-Halabi. Bahkan Big Mafun ini ngambil dari Irbili. Irbili, nggak tahu Irbili ini apakah Wahabi atau Syiah? Waalaikumsalam. buat semua. Waalaikumsalam. Habib. Aduh. Gimana menurut Iya. Bib Hadi ketika seorang Big Mafun membawa referensi dari Irbili? Loh. Ya karena inti Rofido anak bawain ulama Rofido aja ngeriwayatin, gimana sih sama-sama Rofido kayak inti. Kan boleh dialog kayak gitu Bebadi. Iya Ustaz Revo, ini Habib Mahfud masih mending daripada inti bawain Halabi. Emang inti muridnya Halabi. Nah, Bang Repo, begini, kalau seandainya ini maudhu ya, menurut Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, ngikuti Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Lihat kata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani ya. Wattafaku ala anna ta'ammudal kidbi ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal kabair. Ya, Sekarang di Zahrul Firdaus, kalau beliau bilang ini dosa besar, kenapa beliau melakukan dosa besar itu? Nah, masalahnya Ustadz Ilman di Lisanul Mizan Ibnu Hajar bilang ata bihaditsin kadzibin wala yudra man huwa intaha. Itu gimana jadinya? Berarti Ibnu Hajar Al Asqalani berbuat dosa ini. Makanya itu yang mau kita eksplorasi, kok bisa seperti itu gitu. Ini sebenarnya gimana gitu. Jawabannya juga. simpel. Ulama Syiah juga berbuat dosa berarti nyebarin itu sama. Jawabannya simpel Bang Repo. Jawabannya adalah di pendapat ulama yang lain
Muhammad bin Dinar al-Irki ini bukanlah seorang pembohong, tapi seorang yang majhul. Iya Ustadz Ilman, Riwayat masalahnya yang bilang kadzib ini Ibnu Hajar langsung. Iya, tapi di kitab yang lain beliau riwayatkan. Berarti kadzib di situ tidak dimaknai sebagai Muhammad bin Dinar adalah seorang yang Bukan, bisa cuman dihukumi ata bi dengan- hadis dia nggak paham seorang ini seorang pembohong sama ata bi hadis kadzib itu dia nggak paham bedanya Ustaz Hilman, repot. Aduh. Kenapa? Orang bawa Kenapa? hadis palsu. Orang bawa hadis bohong. Dia bukan pembohong. Ya bisa jadi dia nggak Bawa tahu. hadis. Belum Ya, tentu. itu Dia dia. jadi Dia korban. nggak tahu derajat hadis Dia itu jadi bohong, korban, palsu. bisa jadi. Bisa jadi Jangan korban. antum nggak Dia paham. nggak Nah, tahu. bisa jadi dia terbang, bisa jadi dia tenggelam, bisa jadi dia hilang. Kalau cerita bisa jadi. Bang Repo, ketika hadis doif, kalau orangnya kan asbabul hadis doif itu ada beberapa. Kalau kata Imam Ibnu Hajar al-Haytami ada pertama, ada Imma Adamuddin Kazanadiko. Orang yang meriwayatkan ini dia zindik. Hadisnya jadi maudhu. Atau Golabatul Jahli, sangat tidak diketahui. Atau Farotul Asobiyah, terlalu fanatik. Atau ittiba'u hawa iba di ru'asa, meriwayatkan sesuatu yang sesuai dengan mau-maunya penguasa sehingga dibikin-bikin. Banyak Nah, lagi ini sama sekali kemungkinannya. tidak ada di Muhammad bin Dinar. Kemudian kecuali orang itu kalau dibilang ini pasti maudhu, dia mengatakan sendiri, dia membuat-buat hadis itu yang terjadi seperti yang terjadi pada Nuh bin Maryam, salah seorang perawi maudhu, yang dia bilang begini, saya memalsukan hadis Fadilatul Quran karena saya melihat orang-orang sudah jarang membaca Al-Quran. Itu ada pengakuan. Ini kan tidak ada. Nah, gini Ustadz Ilman. Gimana lagi? Kalau rawi itu ditoan nih, Yang Itu dia. disebut dengan toan dengan hadis kidib, kan begitu? Hadis Mana? bohong. Bentar, ata bi hadisin kadzib ya. Bentar. Ana mau tanya Ustaz Rifu. Ata bi hadisin kadzib dengan yadoul hadis atau kadzab atau waddo sama apa enggak? Iya, jadi itu apa artinya? La Dia haula wala dia quwwata. korban, dia bawa hadis palsu ini nggak tahu gitu. Ya kayak Begini, antum Kak semalam Repo. bawa hadis nggak tahu dari Halabi, antum juga nggak tahu kan? Iya sama, Bang pun malam ini dari Irbili. Tuh, Bang Ana Revo. sengaja buat nyikat ente Irbili itu. Iya, Biar ini dari buka Irbili. tabir kasihan ente itu Pagi. ulama ente. Bawa Irbili di luar Gini, kita Ustaz. kejut-kejut kita Ustaz malam Rifu. ini ada Bang pun Takut bawa sekali. Irbili. Kok takut sekali kalau kitab ente mau dibuka? Kenapa kalau diangkat Bukan, kitabnya bukan. dia ketahuan bentar. Nah, kita ini diskusinya ahlu sunnah, Makfun. Bentar Suni, Kitab Rifu, yang Rifu. kita Saya mau tanya. diskusikan ini jangan keluar dari kitab Kamu Ahlus bentar, Sunnah. bentar. Kamu itu dalam ada Saya Suni tadi ada malam aja Dengar. bawa kitab dari Dengarkan dari Rifu. Al-Halabi diprotes. Ada Sunni, ada ahlu sunnah, ada Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah. Kamu pilih mana yang kamu yakini di antara dua itu yang lebih benar? Halabi, Hah? Halabi. Rifu. Sunni, ahlu sunnah wal jamaah dengan Syiah Itsna Asyariyah, Imamiyah, Itsna Makfun, Asyariyah, mana yang Makfun, lebih saya mau benar? tanya menurut Mante. kamu? Jawab dong. Selama kita diskusi, pernah nggak saya bawa kitab Syiah? Ya karena kalau ente bawa ente hancur dong kitab itu Syiah itu. Ya, saya bukan Bawa orang Syiah, semua. saya nggak tahu kitab Syiah, yang tahu saya kitab Ahlu Sunnah. Jadi gimana coba? Masa Makanya anda kalau palsu ente saya? Sunni, ente bilang Sunni itu lebih benar dari Syiah Imamiyah, baru ente anak nggak nuduh ente Syiah lagi. Nggak gini loh Bim Makfun. Tadi malam saya bawa kitab Aduh. dari Halabi diprotes. Ini antum bawa kitab dari Irbili merasa tidak berdosa, tidak Untuk apa-apa. apa? Karena anak tahu ente Rofido kayak Irbili. Ya silakan. Yang sesama kan kita Rofido diskusinya sama ente malam ada ini yang kan tidak riwayatin. boleh keluar. Kita tidak boleh keluar dari kerangka referensi Kenapa Masodir kok Ahlus takut nih? Sunnah. Beb, ada apa ini kalau kitab Syiah disebut kok kalap ini Rifu? Kenapa? Takut borosnya ketahuan. Ini loh, datanya Habib Mahfun itu bukan hanya dari Enggak, Irbili. Kang Salah Yudi gini satu. loh, harus adil. Kalau Bentar, tidak bentar. boleh Iya. bawa dari Halabi, jangan bawa dari Irbili. Nggak Gitu paham loh konsep maksudnya. dialog. Saya itu udah bawa data itu dari kitab Sunni banyak. Saya cuma ngomong, jangankan di kitab Sunni yang udah saya tampilin. Ulama Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah saja dalam kitabnya itu ngeriwayatin ini. Makanya Anda bilang, kalau menurut inti maudhu berarti Al-Irbili itu menyebarkan hadis maudhu berdosa juga.
Ana bukan Ya nggak ada merujuk, masalah. bentar. Kita kan Ana bukan kita merujuk cerita kepada kerangkanya kitabnya data Al-Irbili. loh. Kalau ente tadi malam memang satu-satunya data ente tadi malam itu hanya kitabnya Wahabi itu. Saksinya Ya kan banyak. kita udah buka data, oke. Nah malam ini yang kita buka data ini kan sudah kita Ini tunjukkan Kang Yudi, bahwa ini helikopter ini Kang Yudi, helikopter Iya, ini. gitu jadi loh. Helikopter, Mahfud, helikopter. ya terserah. Yang penting antum harus sudah jujur. Antum harus jujur bahwa hadis yang antum ambil Sekarang itu, Ana mau tanya antum jujur, antum Tidak Sunni apa Syiah? gitu. Jujur. Ente Sunni apa Syiah? ya anak praktek anak sholatnya pakai Syafi'iyah. Gimana? Masa anak harus dipaksa pakai Oh, Syiah? bagus ya. Ente berarti Sunni, ente nggak pilih Syiah. Memang Syiah itu nggak baik, makanya ente nggak pilih Syiah. Bagus, bagus. Saya sholat saya dengan mazhab Syafi'iyah, saya kunut kan begitu. Jadi masa saya dipaksa saya jadi orang Syiah? Gimana sih Makfun ini? Ya, Ana nggak maksa kan saya tanya pakai tanda tanya, bukan maksa. Ke antum itu Makfun suka kali memframing orang, suka menuduh orang Ustaz tanpa Revo. data gitu loh. Antum sholat kunutnya sebelum ruku apa setelah ruku? Ya kunutnya Syafi'i lah, Oh Bipadi. gitu, Cuma- siap. Oke, ya boleh ditanya, Makfun. Ente tanya itu kawan-kawan Max, siapa lagi itu yang kawan-kawan antum itu? Ya dia tahu siapa saya gitu loh. Jangan antum paksa saya harus baca Irbili. Gimana sih antum ini? Baca Ana kan Pak. nggak tahu siapa ente yang nanya. menurut Ustadz Revo ini hadis kemarin Ustaz itu Habib Makfun. Habib Makfun. Ya, Habib, naam Habibana. Jangan begitu dong, itu jangan paksa suruh dia baca Irbili. Paling enggak ente bawain Halabi. Dia baru senang kalau bawain Halabi. Oh gitu. Ya. Ana takut dia udah menyetujui fatwa yang sodomi halal itu, Beb. Udah, oke ya. Ustadz Jadi, Revo, intah udahlah. intah. Ustadz Revo, topik ini udahlah, kita bahas yang lain. Iya, gini Ini loh, udah maksudnya berhari-hari, Bipadi. ini pengen bahas yang lain nggak bisa. Ya. Oke. Intah. Oke. Doi dia Bang Revo jangan bilang maudu. Ya, tapi begini Ustadz Ilman, kalau kemudian ada yang helikopter. enggak gini loh. Helikopter, Karena helikopter. Allah Ali dalam Imam Suyuti itu dengan matan yang mirip seperti itu memasukkannya dalam kategori hadis-hadis kumpulan hadis-hadis maudhu. Kan ada kitabnya udah antum baca Ustadz Ilman. Diulang-ulang. Cuman kan maudhu'nya itu karena Muhammad bin Dinar. Ya. Padahal Muhammad bin Dinar ini seharusnya kan majhul kan masuknya doif. Kemudian kalau kita pakai standarnya Ibnu Hajar Al Asqalani, beliau malah meriwayatkan di kitab beliau kan satu-satunya kebolehan di dalam menulis atau meriwayatkan hadis maudhu li'iklam kan supaya kasih tahu, bukan mustafadah. Tapi di muqaddimah kitab Zaharul Firdaus kata Imam Ibnu Hajar ini beliau bilang begini, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd fahada ta'likun min musnadil Firdaus li Abi Mansur ad-Dailami li ahadis ustafadu unabbihu ala haliha liyuntafa'a biha wa ghalibuha min ghairil kutub al-masyhura allati aktsarul muallif an-nakla minha wa hiya as-sittah wa musnadu Syafi'i wa Ahmad. Kan tidak mungkin musnad Syafi'i meriwayatkan hadis maudhu. Nah, ana mau pendapat antum. Jadi apa motif Ibnu Hajar di Lisanul Mizan menyebut dengan ata bihaditsin kadzibin itu? Gimana menurut Ustadz Ilman? Itu lagi. Bisa saja mengikuti pendapatnya Ad-Dahabi. Karena Ad-Dahabi yang menulis ini duluan. Ad-Dahabi kan bilang begitu di Mizanul I'tibal atabi hadisin kadib. Nah, antum tolak nggak ibarah faidaka natoan bisa babi kadzibir rawi fawal maudhu? Tidak tolak. Atau bihadisin kadib itu dia bisa jadi kan Ustaz Hilman. Dia meriwayatkan Bisa hadis jadi. yang ternyata bohong, tapi bukan dia yang Jangan bohong. lagi helikopter, Tanya bisa Ustaz jadi Hilman. itu nggak ada. Anak nggak tanya ente. Anak tanya Ustaz Hilman. Bisa jadi. Nggak ada redaksi bisa jadi di situ. Atabi hadisin kadib yang dituduh kadib itu kan hadisnya. Hadis ini adalah Bukan prowinya kebohongan. toh. Sedangkan ibarah yang dibawa Rifu itu kan hadisnya maudhu, kalau prowinya Ya. bohong. Dibilang bohong karena ada rawi yang dituduh bohong itu adalah Muhammad bin Dinar. Ternyata Muhammad bin Dinar itu bukan seorang kadib, tapi layudro, orang yang tidak diketahui. Orang tidak ketahui masuk jalur majhul. Majhul ada dua, ada majhulul hal, ada majhulul ain. Kalau dia majhulul ain, seharusnya
hatta namanya tidak diketahui. Ini kan majhulul hal, buktinya masih ada yang meriwayatkan dari dia. Selesai ini. Berarti Selesai. Ibnu Hajar itu mengambil hanya dari referensi dari Az-Zahabi, berarti begitu ya Ustadz Ilman ya? Redaksinya sama. Ya. Berarti mengambil dari murid Ibnu Taimiyah. Ya. Gak apa-apa. Kan kalau kita bicara lagi masalah riwayat Mubtadi'ah, Ibnu Ad-Dahabi kan kita tidak bilang Mubtadi'ah, terlepas beliau adalah murid Ibnu Taimiyah. Kita tidak katakan beliau sebagai Mujassimah Sor, tidak, belum saya dapati klaim-klaim Ad-Dahabi tajsim sebagaimana Ibnu Taimiyah. Terus keluar dari hal itu, riwayat dari Mubtadi'ah kan masih kita terima dengan syarat-syarat, tidak mengajak kepada kebid'ahannya. Contoh ada riwayat orang Syiah, selama riwayat itu tidak mencela sahabat ya masih kita terima. Atau riwayat orang Mujassim, selama di riwayat itu bukan tentang menjisimkan Allah ya masih kita terima. Selama dia tidak menghalalkan kebohongan, dia tidak menguatkan manhajnya dia, itu kan masih kita terima. Karena tadi Anda dengar dari Antum Ustadz Ilman, Antum bilang saya tidak mau mengambil dari Az-Zahabi karena beliau muridnya Ibnu Taimiyah. Itu Anda dengar tadi dari Antum. Kayak juga kayak Ini Udah kan dibilang ini- ini udah disuruh tutup pembahasan ini masih terus ngeyel air. kalau gini Udah, Kang Yudi, lanjut apa Ustadz? Lanjut Kang Yudi, janganlah gitu. Ustadz Ilman kalau tadi Basul nih. Masail, Kang Yudi, kalau Basul Masail udah diketok ini, kok muter-muter lagi. Aduh. Ketok Kang Yudi, Kang Yudi ketok. Simpulkan diskusi kita, ketok dulu. Begini kali kalau kotor saya lagi. menyimpulkannya begini ya. Jadi dari diskusi hadis ini mengerucut pada hadis dhaif. Ini sudah dikaji sama Ustadz Hilman tadi, perbandingannya kan demikian toh. Jadi karena ini hadis dhaif dan itu bisa dijadikan hujah untuk fadhailul amal, untuk saya kira ya sudah bisa kita nilai sendirilah. Al-Fatihah. Oke. Oh, buka topik baru. Udah ya, berarti Wahabi naikkan. Aneh bantus apa nih? Nyimak. berarti udah kesimpulan ya. Hadis dhaif tapi masih bisa dijadikan hujah untuk itu tadi manakib. Selesai. Ya sudah dipatih ya, Beb. Sudah dipatih. Nanti Udah. kumat lagi, debat lagi itu. Udah. Udah. Cukup. Nanti ganti topik.